Film bergenre horor trailer ini digarap oleh rumah produksi Paramount Pictures dan eksklusif tayang di layanan streaming Netflix. Kami ingatkan kembali buat kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ke depan adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak suka dengan spoiler, silakan skip video ini dan tonton dahulu filmnya secara utuh. Namun buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, pakai headsetnya, selonjorkan kakinya, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang anak laki-laki yang sedang melihat keluar jendela rumahnya. Kemudian dia berlari dan tersenyum dengan riangnya, namun belum lama dia berlari tiba-tiba terjadi hal aneh kepadanya. Dia seperti kesulitan bernapas dan terbatuk-batuk, kemudian terjatuh juga berteriak kepanasan. Badannya juga terlihat aneh, warnanya menjadi memerah seperti orang yang terbakar. Kemudian anak itu pun terbangun dari tidurnya. Dan nama anak ini adalah Eli. Terlihat di sini Eli berada di sebuah balon yang memisahkan dirinya dari dunia luar. Ibunya bilang bahwa dia harus segera bersiap-siap untuk pergi ke dokter dan ini adalah perjalanan terakhir untuk kesembuhan dirinya. Sepertinya anak ini memiliki sebuah penyakit langka yang mengharuskan dirinya berada di tempat steril agar dia bisa bertahan hidup. Eli kemudian membersihkan dirinya dengan sebuah tisu. Dan juga terlihat di sini pakaian yang digunakannya semua sudah disterilkan dan tertata rapi. Eli kemudian memakai sebuah pakaian khusus yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Pakaian ini mirip seperti pakaian astronot yang melindunginya dari radiasi luar angkasa. Terlihat mereka menginap di sebuah motel di pinggiran kota. Kemudian ayah Eli sepertinya sedang bernegosiasi dengan pemilik motel tersebut karena uang ayah Eli tidak cukup hingga pemilik motel meminta arloji yang dipakai ayahnya. Kemudian ayah Eli menjemput istrinya dan juga Eli untuk bersiap-siap meninggalkan motel tersebut. Di luar, Eli kemudian diejek oleh segerombolan pemuda yang sedang nongkrong di parkiran motel tersebut. Mereka meneriaki Eli dan salah satu dari mereka tiba-tiba melemparkan petasan ke arah Eli yang membuatnya kaget. Eli yang takut kemudian berlari dan terjatuh hingga membuat pakaiannya tadi robek. Kemudian terlihat betapa khawatirnya ayah dan ibunya yang melihat keadaannya tersebut. Wajah Eli kemudian berubah menjadi aneh dan dia juga kesulitan untuk bernafas. Ibunya kemudian berusaha menenangkan Eli, setelah dia tenang wajahnya pun kembali seperti normal lagi. Mereka bertiga kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Dalam percakapan di dalam mobil itu, barulah diketahui bahwa Eli memang memiliki penyakit langka yang membuatnya alergi terhadap udara dan dunia luar. Keluarga Eli mengorbankan segalanya untuk menyembuhkan penyakitnya tersebut. Dan dokter yang akan mereka datangi ini adalah kesempatan terakhir untuk kesembuhan anaknya tersebut. Setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh, kemudian sampailah mereka di sebuah desa kecil yang sangat berkabut. Terlihat desa ini seperti tidak berpenghuni karena kabut yang tebal membuat desa ini seperti sebuah desa mati. Mereka kemudian sampai di sebuah bangunan kuno yang sangat menyeramkan. Eli kemudian bertanya kepada orang tuanya, apakah kita akan tinggal di sini? Kemudian dijawab ayahnya, benar, kita akan tinggal di sini. Eli seperti ketakutan, namun ibunya bilang kita hanya sementara saja di sini sampai penyakit Eli sembuh. Setelah sampai, ayah Eli meminta anaknya untuk turun dan membawa barang-barangnya sendiri. Saat mereka mencoba mencari tombol pintu, tiba-tiba pintu rumah itu terbuka sendiri dan meminta mereka untuk segera masuk. Eli kemudian diminta untuk masuk sendirian. Terlihat di dalam ruangan itu, Eli disemprot dan disterilkan sebelum masuk ke dalam rumah tadi. Eli kemudian keluar dari tempat sterilisasi tadi. Dia melihat ada 3 orang wanita yang menunggunya di sana. Ayah dan ibu Eli kemudian mengikuti dari belakang. Lalu salah satu dari wanita itu memperkenalkan diri dan dia adalah Dr. Horn. Dr. Horn kemudian memperkenalkan satu persatu temannya kepada orang tua Eli. Dr. Horn juga kemudian meminta Eli untuk melepaskan baju khususnya tadi karena ruangan ini sudah disterilkan dan Eli akan aman berada di sana tanpa menggunakan bajunya itu.
Di sini Elai masih ketakutan dan belum mau membuka baju khususnya tadi. Kemudian Dr. Horn mengantarkan mereka ke kamarnya masing-masing. Di sini Elai harus berada di kamarnya sendiri dan berpisah dari ayah dan ibunya. Kemudian Elai masuk ke kamarnya. Di sini ibu Elai kemudian meminta Elai untuk melepas baju pelindungnya tersebut. Setelah Elai membuka baju pelindungnya, terlihat suasana haru dari mereka berdua. Elai kemudian berlari memeluk ibunya sambil menangis haru karena sudah lama sekali mereka tidak bersentuhan satu sama lain. Malam itu untuk pertama kalinya Elai bisa merasakan mandi air hangat setelah penyakit aneh itu menyerangnya. Terlihat dia sangat bahagia dengan keadaan normalnya tersebut. Di kamar lain, ibu Elai seperti memperlihatkan sebuah jaket kepada suaminya. Dia berkata dia akan memberikan jaket ini kepada Elai jika dia sudah sembuh nanti. Malamnya saat Elai hendak tidur, dia masih merasa ada yang aneh dengan rumah itu. Kemudian dia berjalan mendekati jendela karena melihat serangga yang menabrak jendela kamarnya. Elai kemudian mengetuk-ngetuk jendelanya dan serangga itu pun pergi. Kemudian ada sesuatu yang aneh yang terjadi di jendela Elai itu. Terlihat seperti ada orang yang meniup bernapas di jendelanya dan membuat jendela itu berembun. Lalu dari embun kaca itu tiba-tiba terlihat seperti ada orang yang mencoretnya dan meninggalkan sebuah bekas coretan tangan. Elai yang kaget dan ketakutan kemudian berlari ke kamar orang tuanya. Dia meminta kepada ibunya agar malam ini bisa tidur di sini bersama orang tuanya. Paginya Elai yang sudah terbangun melihat orang tuanya sedang berbicara dengan Dr. Horn. Dr. Horn kemudian bertanya kepada Elai bagaimana keadaannya hari ini. Elai menjawab dia baik-baik saja, namun Elai kemudian bercerita bahwa semalam seperti ada orang yang bernapas di depan jendelanya dan itu membuatnya takut. Dr. Horn kemudian berkata kepada Elai, mungkin kejadian yang dia alami adalah efek dari obat-obatan yang telah diminumnya. Kemudian Dr. Horn mengajak Elai untuk memulai prosedur tahap pertama untuk terapi pengobatannya itu. Elai yang terbaring di ranjang tempat pengobatan itu terlihat banyak bertanya kepada Dr. Horn. Dr. Horn kemudian menjelaskan prosedur yang akan dia lalui ini adalah untuk memasukkan sebuah vaksin virus lemah yang akan ditanamkan di tubuhnya agar bisa melawan virus yang membuatnya sakit. Terlihat Elai kesakitan sekali saat Dr. Horn memasukkan vaksin itu ke dalam tubuhnya. Kemudian setelah tersadar, Elai mendapati dirinya sudah berada di kamarnya kembali dan terlihat merasa lemas. Elai kemudian mendengar ada yang melempari jendela kamarnya dengan batu. Kemudian dia mendekat dan terlihat di luar ada seorang gadis yang sedang tertawa melihatnya. Kemudian Elai pun turun dari kamarnya dan dia berbincang dengan gadis itu yang sepertinya tahu tentang penyakit yang diderita Elai, yaitu alergi terhadap dunia luar. Gadis itu kemudian berkata bahwa dia tidak seharusnya berada di situ karena kalau sampai Dr. Horn tahu dia akan merasa sangat marah bila melihatnya. Setelah bertemu gadis tadi, Elai kemudian berjalan masuk ke kamarnya kembali. Dia terlihat ketakutan saat berjalan di sana. Kemudian Elai melihat sebuah ruangan kosong di rumah itu. Dia kemudian mendekat dan terlihat seperti ada anak perempuan yang sedang bermain di kursi. Namun saat Elai memeriksanya dengan senter, tidak ada orang di sana. Tiba-tiba lampu rumah itu semua padam. Elai yang kaget kemudian berlari dan saat dia menoleh ke belakang terlihat ada seseorang yang sedang mengejarnya. Karena ketakutan Elai pun jatuh dan lampu rumah itu kemudian tiba-tiba menyala kembali. Saat Elai memalingkan tubuhnya terlihat ada sosok makhluk yang mengerikan sudah berada di depannya. Makhluk itu semakin mendekat, namun saat Elai ingin berteriak betapa kagetnya, ternyata itu adalah ayahnya yang mencarinya karena Elai melepaskan selang infus di tangannya. Elai kemudian berkata kepada ayahnya sambil seperti mencari sesuatu yang mengejarnya tadi. Namun ayah Elai yang marah mengancam Elai untuk segera memasang infus yang dilepaskannya tanpa memperdulikan apa yang ingin diceritakan Elai. Malam itu saat mereka bertiga makan bersama, terlihat Elai mencoba menjelaskan kejadian yang baru dia alami kepada ibunya. Namun ayah Elai mengatakan bahwa yang dilihat di lorong itu adalah perawat yang sedang mencarinya.
Namun di sini Elai masih menyangkal ayahnya dan mengatakan bahwa yang dilihat tadi bukanlah perawat, namun makhluk lain atau mungkin pasien lain. Kemudian ibu Elai mencoba menenangkan anaknya itu. Dia berkata bahwa semua yang dialami Elai itu adalah efek dari obat-obatan yang diminumnya dan membuatnya berhalusinasi. Ibu Elai kemudian menambahkan bahwa tidak ada pasien lain yang dirawat di tempat ini selain mereka. Ayah Elai kemudian menyuruh Elai memasang kembali infus yang sudah dilepaskannya tadi. Kemudian mereka makan kembali dan bercanda satu sama lain. Malamnya saat Elai sedang membaca di kamarnya, tiba-tiba dia melihat lemari kamarnya terbuka sendiri. Elai kemudian mendekati jendela kamarnya, dia meniupnya lalu menulis namanya di situ. Namun dia kaget saat mendapati seperti ada yang membalik tulisan namanya menjadi Li yang artinya pembohong. Elai yang ketakutan kemudian mundur menjauh dari jendela itu. Namun tiba-tiba seperti ada yang menarik kakinya dan membuatnya tidak bisa bergerak. Kemudian Elai mencoba sekuat tenaga melepaskan tarikan itu, dan saat tersadar ternyata ayahnya sedang berusaha menenangkannya. Dr. Horn kemudian memberikan obat tidur kepada Elai agar dia bisa terlelap dan tenang kembali. Dr. Horn kemudian menenangkan orang tua Elai bahwa kejadian yang dialami Elai adalah halusinasi yang disebabkan oleh efek obat yang diminum untuk terapi pengobatan ini. Esok paginya Elai terlihat akan menjalani prosedur terapi pengobatannya tahap kedua. Seperti biasa, orang tua Elai memberikan semangat kepada Elai untuk tetap kuat karena ini demi kesembuhannya. Di dalam ruangan itu, Elai lalu disuntik obat di tangannya. Kemudian kepala Elai seperti dilubangi dan dokter itu memasukkan sesuatu ke dalam kepalanya yang membuat tubuh Elai kepanasan dan berubah menjadi memerah. Setelah proses itu selesai, Dr. Horn menjelaskan kepada orang tua Elai bahwa reaksi obat yang dia berikan kepada Elai akan berdampak lebih buruk karena sel-sel dalam tubuhnya akan mulai menolak dan melawan obat yang dia berikan. Namun jika tubuh Elai mampu bertahan, kemungkinan Elai bisa sembuh dan siap ke prosedur selanjutnya. Ibu Elai bertanya kepada Dr. Horn, apakah mereka bisa melihat keadaan Elai saat ini juga? Namun Dr. Horn bilang bahwa Elai harus beristirahat dulu dan setelah istirahat selesai barulah mereka bisa menemuinya. Malam harinya setelah Elai sudah membaik, mereka makan malam bertiga seperti biasanya. Ibu Elai kemudian memuji atas ketegaran yang dilalui Elai dalam prosedur pengobatan ini. Elai kemudian bilang kepada orang tuanya bahwa yang dilakukan Dr. Horn ini membuatnya bertambah parah dan dia juga merasa curiga dengan tingkah laku Dr. Horn. Ayah Elai kemudian mengingatkan kepada Elai bahwa apa yang dia lalui di sini adalah untuk kesembuhannya sendiri dan dia percaya bahwa yang dilakukan Dr. Horn telah membuatnya lebih baik daripada sebelumnya. Lalu ayah Elai bertanya, apakah dia masih ingin di sini untuk kesembuhannya ataukah pergi dan menjalani kehidupannya yang seperti dulu lagi? Elai kemudian berkata bahwa dia ingin tetap di sini dan menjalani pengobatan karena dia ingin sembuh dan menjadi manusia normal seperti orang lain. Keran yang menyala. Setelah mematikan keran air itu, Elai kemudian menuju cermin di kamar mandinya dan membersihkan embun yang menutupinya. Tiba-tiba lampu padam dan Elai melihat penampakan sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Elai kemudian mencoba meyakinkan apa yang dilihatnya tersebut adalah tidak nyata. Namun saat Elai memalingkan tubuhnya, tiba-tiba ada tangan yang berusaha menangkapnya. Elai pun kemudian berlari ke arah pintu. Dia berusaha keluar dari kamarnya tersebut. Namun sepertinya terkunci dari luar dan dia tidak bisa keluar. Kemudian Elai yang ketakutan berusaha bersembunyi ke dalam lemari bajunya. Terlihat makhluk itu mendekat dan berusaha merubuhkan lemari tempat Elai bersembunyi. Elai kemudian berteriak memanggil ayah dan ibunya karena ketakutan. Namun saat lemari itu sudah roboh, tiba-tiba makhluk itu berhenti menyerangnya dan kemudian Elai keluar dari lemari itu. Elai kemudian kaget dengan apa yang dilakukan makhluk itu tadi. Dia melihat terdapat tulisan yang sangat aneh yang terukir di pintu lemarinya yang bertuliskan Lie yang artinya bohong. Dr. Horn, ayah dan ibu Elai kemudian datang melihatnya. Lalu Elai dibawa ke ruang tamu dan ditanyai apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Beberapa kali Elai mengelak dengan apa yang dituduhkan kepadanya. Dia berujar bahwa semua itu dilakukan oleh makhluk yang menakutinya kemarin malam.
Dr. Horn lalu bilang kepada Eli bahwa selama dia merawat pasien di sini belum ada pasien yang datang kepadanya mengatakan bahwa rumah itu ada hantunya. Eli yang marah karena tidak ada yang percaya dengan ucapannya kemudian berlari ke kamarnya dan mengurung diri. Kemudian Eli menemui gadis yang tempo hari ia temui. Gadis itu kemudian bertanya apakah yang sedang terjadi kepadanya karena wajah Eli terlihat semakin pucat dari waktu pertama kali mereka bertemu. Eli kemudian menjelaskan bahwa di rumah ini sepertinya ada hantunya dan dia berusaha mengatakan kepada orang tuanya namun mereka tidak percaya kepadanya. Kemudian gadis itu mengatakan bahwa dia percaya dengan semua yang Eli ceritakan itu karena pasien yang dulu pernah di sini yang bernama Perry mengatakan hal yang sama seperti yang baru saja Eli ceritakan. Eli kemudian menjawab bahwa Dr. Horn bilang bahwa pasien-pasiennya yang datang ke sini belum pernah sekalipun melihat hantu seperti dirinya. Gadis itu lalu bertanya kepada Eli, apakah kamu percaya dengan perkataannya dan juga apakah kamu percaya kalau orang tuamu jujur kepadamu selama ini? Karena Perry pasien sebelum dirinya tidak pernah terlihat lagi setelah prosedur ketiga dijalankan dan dia tidak pernah bertemu lagi dengannya. Eli kemudian mencoba untuk berdiri dan berkata bahwa dia harus segera pergi dari rumah ini. Tiba-tiba terdengar suara yang aneh dari dalam rumah. Eli kemudian berjalan untuk memeriksanya. Saat berjalan di lorong rumah, Eli kemudian dikagetkan dengan sesuatu yang mencoba untuk menariknya hingga dia terjatuh. Kemudian Eli seperti diseret hingga membuatnya memberontak dan meminta tolong. Eli ternyata diseret ke arah pintu keluar rumah itu. Kemudian di bayangan lantai dan cermin terlihat ada orang banyak yang ternyata sudah menariknya tadi. Namun saat Eli menoleh ke atas tidak ada satu orang pun di sana. Lalu Eli semakin ketakutan saat dia melihat bahwa pintu rumah itu mulai terbuka dan udara luar mulai masuk ke arahnya. Eli kemudian menutupi wajahnya yang mulai memerah. Tiba-tiba dia ditarik oleh Dr. Horn ke dalam rumah itu kembali. Dr. Horn berusaha menolong Eli karena terlihat seperti kesulitan bernapas. Ayah dan ibu Eli kemudian datang. Mereka terlihat cemas dengan keadaan anaknya tersebut. Eli kemudian berkata bahwa dia tidak mencoba keluar sendiri, namun ada hantu yang berusaha menariknya keluar. Dr. Horn kemudian berusaha menyuntik Eli dengan obat untuk menenangkannya. Namun Eli yang memberontak kemudian memukul sebuah kaca di sebelahnya hingga kaca itu pecah dan melukai tangannya. Eli yang melihat tangannya berdarah kemudian memanggil ibunya dan dia pun pingsan. Setelah tersadar, Eli mendapat di sini Dr. Horn ingin memberikan obat diazepam agar Eli bisa beristirahat dan besok bisa segera memulai prosedur terakhir untuk terapi pengobatannya. Ibu Eli kemudian meminta obat itu. Dia berkata bahwa dia yang akan memberikan obat itu kepada anaknya dan memastikan Eli meminumnya. Eli yang sedang tertidur kemudian dibangunkan oleh ibunya. Eli kemudian meminum obat yang diberikan oleh ibunya itu. Namun setelah ibunya pergi ternyata Eli tidak benar-benar menelan obatnya dan kemudian memutahkannya dan membuangnya. Eli yang penasaran dengan tulisan-tulisan yang dibuat hantu tadi di pintu lemarinya kemudian menyadari bahwa yang tertulis di sana bukanlah sebuah kata, namun sebuah angka-angka yang sepertinya membuat pola untuk sebuah kode sesuatu. Eli yang masih memikirkan tentang angka-angka itu kemudian dikagetkan dengan suara dari arah jendela kamarnya. Terlihat gadis yang biasa Eli ajak bercerita itu sudah ada di bawah dan memintanya untuk turun. Eli kemudian turun dan menceritakan bahwa kemarin itu dia diseret hantu-hantu itu bukan untuk menyakitinya, tapi mereka berusaha untuk mengeluarkannya dari rumah itu. Lalu Eli juga bercerita tentang angka-angka yang ditulis oleh hantu-hantu itu di pintu lemarinya. Dia berpikir bahwa angka-angka itu kemungkinan kode untuk masuk ke ruangan pemeriksaan yang biasa ia datangi untuk melakukan terapi pengobatannya. Gadis itu kemudian bertanya apakah dia berusaha masuk ke sana dan bagaimana kalau ketahuan. Eli menjawab bahwa dia akan menunggu hingga semua orang tertidur baru dia akan menyelinap untuk masuk ke sana. Kemudian tengah malam pun datang, terlihat semua orang yang berada di rumah itu sudah terlelap tidur. Eli kemudian masuk ke ruangan itu dan mencoba memeriksa berkas-berkas yang ada di sana. Dia mendapati data-data pasien lain yang datang ke sana sebelum dirinya. Terlihat anak-anak itu melakukan prosedur pengobatan yang sama yang dilalui oleh Eli selama ini. Namun ketika mereka semua sudah melalui tahap ketiga atau terakhir, mereka semua mati mengenaskan.
Elai yang kaget kemudian mencoba mencari berkas miliknya. Setelah dia menemukannya, dia melihat besok adalah hari di mana dia akan melakukan prosedur terakhirnya. Kemudian tiba-tiba datang seorang perawat yang memeriksa ruangan itu. Elai yang kaget tanpa sengaja memecahkan gelas di ruangan itu yang membuat perawat tadi curiga dan kemudian mendekat masuk ke ruangan itu. Kemudian perawat itu melihat Elai yang mencoba kabur dan kemudian dia mengejarnya. Di sisi lain, ibu Elai yang sempat bertengkar dengan suaminya berkemas untuk pergi dari rumah itu, namun dihalangi oleh Dr. Horn. Dr. Horn berkata bahwa tidak akan mungkin dia akan terus menyembunyikan keadaan Elai itu dari dunia luar sana. Dan Dr. Horn menambahkan tidak ada cinta sebesar apapun yang bisa membantunya dari kondisi yang dialami Elai saat ini. Elai yang berlari dari ruangan arsip tadi kemudian mencari ayah dan ibunya. Di sana terlihat hanya ayah Elai yang berada di kamar itu. Elai kemudian mencoba berusaha menjelaskan sesuatu yang dilihatnya tadi kepada ayahnya. Namun ayah Elai malah menyuntiknya dengan sesuatu yang membuat Elai kaget. Lalu Dr. Horn dan para perawat tadi datang ke kamar itu. Dia bilang malam ini akan dilakukan prosedur terakhir yang harus dilalui Elai untuk pengobatannya itu. Elai yang sambil berontak mencoba menjelaskan kepada semua orang termasuk ayahnya bahwa dia akan terbunuh jika sampai melakukan prosedur terakhirnya ini. Tiba-tiba dari luar terdengar ledakan. Terlihat mobil ayah Elai terbakar dengan sebab yang tidak jelas. Kemudian Elai menggigit salah satu perawat yang memeganginya. Dia kemudian berlari mencoba melarikan diri dan tak sengaja masuk ke kamar Dr. Horn. Elai kemudian melihat sebuah foto yang memperlihatkan sejumlah biarawati yang sangat banyak dan salah satunya adalah gambar Dr. Horn. Kemudian tiba-tiba Elai dikagetkan dengan terbukanya sebuah pintu yang menuju ruangan di bawah tanah di kamar Dr. Horn tersebut. Elai yang penasaran kemudian mencoba masuk dan memeriksa ruangan itu. Namun Dr. Horn dan orang tuanya kemudian menutup pintu itu dan membuat Elai terjebak di dalamnya. Elai kemudian berteriak minta tolong. Dia berkata bahwa ruangan itu penuh debu dan akan membuatnya kesulitan bernafas. Setelah itu Elai terjatuh dan kemudian pingsan. Saat tersadar, dia kemudian merasa bahwa dia bisa bernapas normal di ruangan itu. Kemudian dia berusaha berteriak kepada ibu dan ayahnya. Dia mengatakan bahwa dia sudah sembuh dan ingin segera keluar dari sini. Ibu Elai yang kasihan kepada anaknya kemudian menemui Elai di ruangan bawah tanah tadi. Namun dia melihat Elai yang terdiam dan kemudian jatuh. Ibu Elai kemudian membuka pintu itu, kemudian berusaha menolong anaknya, namun segera dipukul oleh Elai menggunakan salib hingga dirinya terjatuh dan pingsan. Elai kemudian berlari dan berusaha keluar dengan memukul kaca pintu rumah itu. Di sana gadis yang biasa ia ajak berbicara itu sudah menunggunya dan menyemangatinya untuk segera keluar dari rumah itu. Ayah Elai yang mengetahui anaknya mencoba kabur kemudian menangkap Elai dan kemudian membawanya masuk ke ruangan pemeriksaan guna dilakukan prosedur terakhir oleh Dr. Horn. Saat Elai sudah diikat di ranjang pemeriksaan, kemudian ibu Elai datang dengan membawa pisau yang terlihat ibu Elai mencoba untuk membebaskan anaknya, namun segera dihentikan oleh suaminya tersebut. Dr. Horn kemudian mengambil sebuah kitab. Di sini terlihat sepertinya Dr. Horn sedang melakukan prosesi pengusiran setan dari dalam tubuh Elai. Di adegan ini kita baru menyadari bahwa semua prosedur-prosedur yang dilalui Elai selama ini adalah satu kesatuan untuk proses pengusiran setan yang dilakukan oleh Dr. Horn untuk Elai. Elai yang marah dan kesakitan kemudian berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan dan memiliki kekuatan super, hingga membuat Dr. Horn dan perawatnya terpental jauh saat berusaha mendekati dan menghentikan amukan Elai. Ayah Elai yang melihat kejadian itu kemudian berusaha menghentikan anaknya itu. Dia berusaha menusuknya dari belakang namun diketahui oleh Elai dan kemudian Elai menghancurkan wajah ayahnya hingga membuatnya tewas. Setelah membakar Dr. Horn dan juga perawatnya, kemudian Elai bertanya kepada ibunya sambil mengancam siapa dia sebenarnya. Kemudian ibu Elai pun bercerita bahwa dahulu sebelum melahirkan Elai dia berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan keturunan namun tidak pernah dikabulkan. Kemudian datanglah iblis yang menawarkan diri untuk membantunya. Namun dia tidak menyangka bahwa Elai akan menjadi anak iblis yang sangat menakutkan. Elai kemudian membakar rumah itu dengan kekuatannya. Dia kemudian keluar dan di sana sudah ada gadis yang biasa ia temui sudah ada di depan rumah itu. Gadis ini ternyata adalah kakak Elai yang juga anak iblis dari ayah Elai yang asli. Kemudian dia bertanya, apakah kamu ingin bertemu dengan ayah?
Kemudian dijawab dengan anggukan oleh Elai. Ibu Elai kemudian memberikan jaket yang di pertengahan film tadi diperlihatkan bahwa akan diberikan kepada Elai saat dia sudah sembuh nanti. Lalu mereka bertiga dengan menggunakan mobil ayah Elai yang sudah tewas tadi pergi meninggalkan rumah itu dan film pun usai.